Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Aryadin. Kali ini saya akan membagikan pembahasan kuis ke-21 P3K Guru SD tahun 2021. Bagi Anda yang ingin belajar bersama di grup Telegram, bisa gabung, yang link grupnya ada di deskripsi video ini. Hari ini adalah hari Senin tanggal 6, tentunya besok adalah jadwal hari pertama untuk tes P3K tahap kedua. Semoga soal-soal di sini bisa membantu untuk membuka wawasan Anda semua. Mari kita lanjutkan ke pembahasan soal nomor 1. Saat akan naik kendaraan umum, Ani mengetahui ada bapak-bapak disabilitas akan naik kendaraan juga. Ani mempersilahkan bapak tersebut untuk naik kendaraan terlebih dahulu. Dalam kasus tersebut, Ani telah mengamalkan Pancasila sila ke A1, B2, C3, D4, E5. Jawabannya adalah yang B. Pembahasannya ini ada banyak ya pengamalannya. Tapi di sini untuk khusus yang disabilitas ini ada di nomor 25, yaitu mengutamakan orang yang memiliki disabilitas. Jadi Ani ini sudah menerapkan Pancasila sila kedua. Soal nomor 2. Melaksanakan kewajiban sebagai warga negara menurut undang-undang merupakan pengamalan Pancasila sila keempat. Di sini pembahasannya untuk pengamalan sila keempat di sini ada 30 poin. Dan di nomor 28 yaitu melaksanakan kewajiban sebagai warga negara menurut undang-undang, ya misalnya membayar pajak itu. Itu berarti kita sudah mengamalkan Pancasila sila keempat. Ini untuk pengamalan-pengamalannya. Soal nomor 3. Tony membuat cakram warna dari bahan kertas karton. Dari permainan cakram warna, Tony sudah membuktikan bahwa salah satu sifat cahaya yaitu yang cahaya dapat diuraikan. Pembahasannya, cakram warna adalah alat sederhana berbentuk lingkaran yang mempunyai 7 warna seperti susunan warna pelangi, yaitu Magiku Hibiniu ya. Dari hasil percobaan itu dapat dibuktikan bahwa gabungan dari beberapa warna itu bisa menyusun warna putih. Jadi kalau ditarik dengan kencang itu perputaran cakram warnanya itu akan kelihatan warna putih. Seperti pada cahaya matahari yang kita lihat berwarna putih, sebenarnya tersusun atas banyak cahaya berwarna. Penguraian cahaya atau disebut dispersi memiliki prinsip bahwa penguraian cahaya putih menjadi cahaya yang memiliki warna bervariasi. Cakram warna yang diputar dapat menjadi warna putih. Soal nomor 4. Seekor ikan yang berada dalam kolam terlihat lebih dekat dibandingkan dengan keadaan sebenarnya. Hal ini disebabkan sinar yang keluar dari air, yaitu yang B, dibiaskan menjauhi garis normal. Jadi pembahasannya, seekor ikan yang berada dalam kolam terlihat lebih dekat dibandingkan dengan keadaan sebenarnya. Hal ini disebabkan sinar yang keluar dari air dibiaskan. Jadi ini merupakan sifat pembiasan cahaya ya. Menjauhi garis normal karena sinar merambat dari zat optik lebih rapat ke zat optik kurang rapat. Seperti itu. Soal nomor 5, perhatikan gambar anatomi jantung berikut. Ini ada 1, 2, 3. Bagian-bagian yang ditandai dengan angka 1, 2, dan 3 berturut-turut adalah yaitu yang A, vena cava superior, vena cava inferior, dan arteri pulmonalis. Berdasarkan gambar anatomi jantung di atas, nama organ sebagai berikut. Yang pertama ini adalah vena cava superior, dan yang kedua vena cava inferior, dan yang ketiga arteri pulmonalis. Fungsi dari vena cava superior ialah untuk membawa kembali aliran darah yang mengandung karbon dioksida. Jadi namanya vena ini tentu adalah yang mengandung karbon dioksida yang asalnya dari seluruh tubuh di bagian atas menuju ke jantung. Sedangkan vena cava inferior ini berfungsi membawa darah yang berasal dari tubuh bagian bawah menuju ke atrium bagian kanan jantung. Dan yang terakhir, fungsi dari arteri pulmonalis ialah untuk mengganti kandungan karbon dioksida dengan uap air dalam darah menjadi oksigen. Soal nomor 6, penyakit tuberkulosis bisa menular kepada siapa saja. Gejala tuberkulosis ditandai dengan batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu. Penderita mengeluarkan dahak bercampur darah disertai demam berkepanjangan. Pengobatan penderita tuberkulosis dilakukan secara teratur. Penderita tuberkulosis seharusnya menutup mulut sewaktu batuk dan tidak meludah di sembarang tempat. Taatilah protokol pencegahan tuberkulosis agar kita terhindar dari penyakit tersebut.
Jenis paragraf tersebut adalah yaitu yang A, persuasi. Nah, ini persuasi. Persuasi adalah paragraf yang mengajak, membujuk atau mempengaruhi pembaca agar melakukan sesuatu. Paragraf persuasi merupakan jenis paragraf yang bertujuan membujuk pembaca agar mau berbuat sesuai dengan keinginan penulisnya. Dalam paragraf persuasi, penulis harus mampu mengemukakan pembuktian dengan data dan fakta. Jadi ini tandanya yang mengajak. Seharusnya menutup mulut, ini kan berarti kan ada kata-kata ajakan dan tidak meludah di sembarang tempat. Taatilah protokol pencegahan tuberkulosis agar kita terhindar dari penyakit tersebut. Jadi itu yang membujuk, mengajak, membujuk atau mempengaruhi pembaca. Jadi dengan membaca ini, paragraf persuasi ini, orang yang terkena penyakit tuberkulosis mau menutup mulut sewaktu batuk dan tidak meludah sembarangan maupun mau mentaati protokol pencegahan tuberkulosis. Ciri-ciri paragraf persuasi adalah berasal dari pendirian bahwa pikiran manusia itu dapat diubah. Paragraf persuasi harus menimbulkan kepercayaan para pembacanya. Persuasi harus dapat menciptakan kesepakatan atau penyesuaian melalui kepercayaan antara penulis dengan pembaca. Jadi pikiran manusia itu tidak selamanya sama, jadi bisa diubah. Jadi tidak statis tapi dinamis. Nah, ini ciri paragraf persuasi. Soal nomor 7, Hendrik Mulyadi nelayan di wilayah Pulau Lancang melihat ombak yang cukup tinggi. Kemudian ia mendengar dentuman sangat keras. Setelah itu ia melihat puing berterbangan bersamaan dengan ombak yang tinggi. Ternyata ada pesawat jatuh. Itulah peristiwa yang disaksikan Hendrik Mulyadi pada Senin 11 Januari 2021. Jenis paragraf tersebut adalah jenis paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi adalah paragraf yang menggambarkan suatu objek dengan kata-kata yang mampu merangsang indera pembaca. Jenis paragraf ini bertujuan menggambarkan suatu objek sehingga pembaca seakan bisa melihat, mendengar, atau merasakan objek yang digambarkan. Objek yang dideskripsikan dapat berupa orang, benda, atau tempat. Jadi ini dideskripsikan ini seakan-akan kita itu juga berada di dekat Pulau Lancang ini. Nah, ini terdengar sangat keras itu dentumannya. Melihat puing berterbangan, nah itu seakan-akan kita akan bisa melihat sendiri bersamaan dengan ombak yang tinggi. Kita bisa membayangkan. Ciri paragraf deskripsi adalah menggambarkan suatu benda, orang, makhluk, tempat, atau suasana tertentu. Penggambaran dilakukan dengan melibatkan panca indera pendengaran, yaitu tadi dentuman, penglihatan, itu ombak, melihat tadi penciuman, pengecapan, dan perabaan. Paragraf ini bertujuan agar pembaca seolah-olah melihat atau merasakan sendiri objek yang dideskripsikan. Paragraf ini biasanya menjelaskan ciri-ciri objek seperti warna, ukuran, bentuk, dan keadaan suatu objek secara terperinci. Jadi keadaan di Pulau Lancang itu walaupun kita tidak di sana, tapi seakan-akan kita berada di sana. Itu merupakan ciri paragraf deskripsi. Soal nomor 8, bacalah teks di bawah ini. Merkurius. Planet Merkurius memang sangat menarik. Lama waktu rotasi dan revolusinya benar-benar bertolak belakang. Merkurius hanya butuh waktu 88 hari untuk melakukan revolusi mengelilingi matahari. Namun untuk berotasi di porosnya sendiri, planet ini butuh 59 hari. Sangat kontras dengan bumi yang hanya butuh waktu rotasi 1 hari saja. Jenis paragraf tersebut adalah yaitu yang E, eksposisi. Paragraf eksposisi adalah paragraf yang bertujuan untuk memaparkan, menjelaskan, menyampaikan informasi, mengajarkan, dan menerangkan suatu topik kepada pembaca. Tujuan dari paragraf ini adalah memberikan informasi sehingga memperluas pengetahuan pembaca. Ciri paragraf eksposisi adalah memaparkan definisi dan memaparkan langkah-langkah, metode, atau melaksanakan suatu tindakan. Jadi ini kan merupakan informasi baru yang ditujukan kepada para pembaca. Di memperluas pengetahuan pembaca tujuannya. Soal nomor 9, sebuah mobil yang dikendarai oleh Anda mampu menempuh jarak tertentu selama 15 jam dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Jika untuk menempuh jarak tersebut Anda mengendaki 5 jam lebih cepat, tentukan kecepatan rata-ratanya, yaitu yang D 90 km per jam. Jawabnya ini jika 15 jam ini perbandingan terbalik ini ya. Jadi kalau
waktunya lama, kecepatannya ini. Kalau waktunya lama, kecepatannya sedikit. Kalau kecepatannya tinggi, maka waktunya akan lebih cepat. Karena Nanda mengendaki 5 jam lebih cepat, maka ia harus menempuh jarak tersebut dalam waktu 10 jam. Kan 5 jam lebih cepat ya. Jadi otomatis kecepatannya juga akan bertambah. Kalau waktunya berkurang, maka kecepatannya akan bertambah. Ini kebalikannya. Jadi 10 jam menjadi X, maka ini kan 15 jam per 10 jam, seharusnya kan 60 per X, tapi karena berbalik nilai menjadi X per 60. X sama dengan 60 kali 15 jam per 10 jam, X ketemu 90 km per jam. Ini 60 bagi 10, ini kan 6 kali 15, 90 km per jam. Jadi jika untuk menempuh jarak tersebut Anda mengendaki 5 jam lebih cepat, maka kecepatan rata-ratanya menjadi 90 km per jam. Ini bukan 5 jam loh ya, karena lebih cepat. Jadi sebenarnya ini waktunya 10 jam, karena kan mengendaki 5 jam lebih cepat. Nah, jadi ini kuncinya di sini. Nah, ini perkalian perbandingan terbalik. Jadi semakin cepat kecepatannya, maka waktunya akan semakin sedikit. Soal terakhir nomor 10. Jarak kota P dan kota Q 240 km. Sebuah bus berangkat dari kota P pukul 14.00. Di perjalanan bus beristirahat selama 30 menit. Bus tersebut melaju dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Maka bus tersebut akan tiba di kota Q pukul, yaitu yang E, 18.30. Jadi jarak 240 km, kecepatannya 60 km per jam. Yang dicari waktu. Waktu adalah J bagi K, jarak bagi kecepatan. Waktunya sama dengan 240 bagi 60 sama dengan 4 jam. Karena beristirahat selama 30 menit, jadi 4 jam tambah 30 menit sama dengan 4 jam 30 menit. Waktu yang tadi 14 tambah 4, 30, ketemu 18.30. Jadi bus tiba di kota Q pukul 18.30 WIB. Cukup sekian penjelasan dari saya untuk kuis kompetensi teknis yang ke-21. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.